Bab 791 terdampar di dunia aneh. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Will, menurutmu hidup ini tidak adil? Tanya seorang wanita cantik berambut hitam sambil membelai sisi wajah William. Ya, jawab William sambil menatap mata coklat muda wanita itu dengan penuh cinta. Tetap saja, aku bersyukur hidup mengizinkanku memelukmu seperti ini. Apakah kita benar-benar pacaran sekarang? Kau tidak mau, aku mau. Si cantik berambut hitam tersenyum sambil memejamkan mata dan mengangkat dagunya. William menatap cinta dalam hidupnya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir lembutnya, yang membuat hatinya bergetar. Karena ini pertama kalinya dia mencium seseorang, William hanya menempelkan bibirnya di bibir wanita itu selama beberapa detik sebelum menariknya kembali. Mereka bilang ciuman pertama akan terasa seperti madu, kata si cantik berambut hitam sambil membuka matanya. Mereka berbohong. William mengerjap sambil menatap wanita di depannya. Dia begitu gugup hingga lupa seperti apa rasa ciuman pertamanya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah betapa lembutnya bibir wanita itu. Bagaimana rasanya waktu itu? Tanya William penasaran. Ia ingin sekali tahu jawaban atas pertanyaannya sambil menatap wajah gadis itu dengan penuh cinta. Rasanya seperti kebahagiaan, jawab gadis muda itu sambil melingkarkan lengannya di leher William. Bisakah kau membuatku lebih bahagia dari sekarang? Dengan senang hati, William mencium kening gadis itu sambil menangkup wajahnya. Aku mencintaimu, Belle. Aku juga mencintaimu, Will. Sekali lagi bibir mereka bertemu, dan kali ini, William juga merasakan kebahagiaan mencium kekasihnya di bawah sinar matahari terbenam yang mulai surut. Tanda pisah tanda hubung. Will, bangun, buka matamu, Will. Mata William tiba-tiba terbuka, dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Lilith yang khawatir yang sedang menatapnya. Si peri setengah itu meringis kesakitan sambil memegang kepalanya dengan tangan kanannya. Namun, bukan hanya kepalanya yang sakit, ia juga merasakan sedikit sakit di hatinya, karena perasaan samar-samar menghilang dari inderanya. William sangat akrab dengan perasaan ini. Sensasi yang sama seperti yang ia rasakan ketika bagian-bagian dari kehidupan masa lalunya menghilang dari ingatannya. Half-elf itu mendesah karena ia sekali lagi merasakan perasaan hampa yang tidak mengenakan ini. Seolah-olah ada lubang menganga di dalam hatinya, membuatnya kesulitan bernapas. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Lilith sambil menatap wajah pucat William. William mengangguk. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh sedikit waktu untuk pulih. Half-elf itu kemudian melihat sekeliling mereka dengan bingung. Mereka tampaknya berada di kota yang hancur. Namun, yang membuatnya bingung adalah berbagai bangunan tinggi di kejauhan yang mengingatkan William pada gedung pencakar langit di bumi. Di mana kita? Tanya William. Lilith menggelengkan kepalanya. Entahlah, hal terakhir yang kuingat adalah terjatuh di sungai bersamamu. Saat aku terbangun, kita sudah ada di sini. Putri Amazon itu menggigil saat mengingat adegan dirinya terjatuh ke sungai. Ia juga ingat sepasang tangan kuat mencengkeram tubuhnya. Setelah itu, ia mendapati dirinya dalam pelukan William. Saat mereka terjatuh ke air, mereka berdua diselimuti semacam gelembung, saat mereka turun ke kedalaman sungai. Itulah kenangan terakhir yang Lilith ingat sebelum terbangun di dunia aneh yang baru pertama kali ia lihat. William dan Lilith saat ini berada di tepi sungai, dan tepat di seberang mereka terdapat kota yang hancur. Half-elf itu mencoba berdiri, tetapi ia tidak dapat mengerahkan cukup tenaga pada kakinya untuk menopang tubuhnya. Merasa tidak berdaya, William memutuskan untuk menggunakan sihir anginnya agar ia dapat melayang di atas tanah untuk sementara waktu. Namun, tidak terjadi apa-apa. William mengerutkan kening saat ia sekali lagi mengaktifkan kekuatannya, tetapi tidak ada respons yang keluar dari tubuhnya. Optimus, apa yang terjadi? William bertanya. Tak ada jawaban yang membuat kerutan di wajah William semakin dalam. Half-elf itu kemudian menutup matanya untuk melihat halaman statusnya, tetapi satu-satunya hal yang menyambutnya adalah kegelapan. Hal berikutnya yang dilakukannya adalah mengakses laut kesadarannya, tetapi itu juga tidak membuahkan hasil. William kemudian mengangkat tangannya untuk membuka portal ke wilayah 1000 binatang, tetapi seperti usahanya sebelumnya, itu juga tidak membuahkan hasil. Lilith menyadari apa yang dilakukan William, jadi dia segera mencoba menggunakan kekuatannya untuk memanggil kristal. Kali ini, giliran Lilith yang mengerutkan kening saat dia mencoba menggunakan kemampuannya berulang kali.
Dia kemudian mencoba membuka cincin penyimpanan, dan tas penyimpanan yang dimilikinya tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Lilith menggunakan upaya terakhirnya dan mengaktifkan keilahiannya. Kali ini, dia menerima respons tetapi sangat samar. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mendeteksi harta karun di sekitarnya secara samar-samar. Selain itu, tidak ada kemampuan lain yang tampaknya berhasil. Kita tidak dapat menggunakan kekuatan kita, gumam William. Itu bukan pertanyaan, tetapi lebih merupakan kesadaran akan keadaan mereka saat ini. Lilith menggigit bibirnya karena dia juga menyadari bahwa keilahiannya sendiri ditekan oleh dunia tempat mereka berada. Sebelum keduanya dapat memahami situasi mereka dengan lebih baik, mereka mendengar teriakan di kejauhan. William dan Lilith saling pandang dan Putri Amazon itu buru-buru menopang tubuh William, untuk membantunya berjalan. Saat mereka berjuang untuk mencapai tempat di mana teriakan itu semakin kuat, mereka melihat beberapa orang bertarung melawan tubuh-tubuh yang membusuk yang sangat mirip dengan zombie. Kutukan dan teriakan memenuhi sekeliling saat orang-orang mencoba menebas para zombie dengan senjata tajam mereka. Kedua belah pihak bertarung, tetapi sekilas saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa orang-orang itu tidak berpengalaman dalam pertempuran jarak dekat. Mereka hanya menebas seperti orang gila yang tidak ingin menjadi santapan zombie. Seorang pria berteriak saat dua zombie menerjangnya dan mulai menggigit dagingnya. Orang-orang lain berteriak ketakutan saat mereka perlahan-lahan kewalahan oleh zombie yang telah mengunci mereka semua dalam pengepungan. Pergi dan bantu mereka, pinta William. Tinggalkan aku di sini untuk sementara waktu. Aku bisa membela diri. Untuk membunuh zombie, kamu perlu memenggal kepala mereka dari tubuh mereka. Juga, jangan terlalu dekat dengan mereka yang digigit zombie. Ada kemungkinan mereka terinfeksi virus zombie dan akan segera berubah menjadi zombie juga. Baiklah, jawab Lilith. Meskipun dia tidak mengerti apa itu virus zombie, dia tetap memutuskan untuk mendengarkan saran William. Setelah membiarkan half-elf itu bersandar di dinding, Lilith mengeluarkan dua pedang pendek di pinggangnya dan berlari untuk membantu orang-orang yang berteriak ketakutan. Dengan gerakan yang terlatih, kepala-kepala zombie mulai berguling-guling di tanah saat Putri Amazon melepaskan seni bela dirinya yang mematikan. Di dunia aneh ini di mana dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, Lilith tahu bahwa hanya William, tubuhnya yang kuat, dan kecakapan bela dirinya, adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. 5 menit kemudian, para penyintas menatap wanita muda itu dengan rasa tidak percaya dan kagum. Berdiri di atas tumpukan mayat, dengan dua pedang pendek di tangannya, dia tampak seperti Dewi Perang yang telah turun ke tanah untuk menyelamatkan mereka dari kengerian yang melanda kehidupan sehari-hari mereka. Lilith menatap pria yang telah digigit zombie tadi. William telah memberitahunya untuk tidak terlalu dekat dengan orang itu karena dia mungkin telah terinfeksi oleh virus zombie. Rekan-rekan pria itu berdiri agak jauh sementara mereka menatapnya dengan sedih, karena mereka mengerti bahwa nasibnya sudah ditentukan. Bunuh aku, pinta pria itu. Dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan berubah menjadi zombie juga. Cepat saja, aku tidak ingin terlalu menderita. Lilith mengangguk. Dia bergerak ke belakang pria itu dan bersiap untuk menusuk jantungnya dengan satu tusukan cepat. Tunggu, pedang pendek Amazon itu berhenti hanya 1 inci dari punggung pria itu. Dia kemudian melihat ke arah William dan melihat half-elf itu berjalan ke arahnya, menggunakan batang baja sebagai penyangga. Biar aku coba sesuatu dulu, kata William sambil berjuang untuk berjalan ke arah pria itu. Dia masih merasa lemah, dan kakinya tidak cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Lilith tidak bergerak untuk menopang William karena dia memperhatikan dengan saksama kondisi pria itu saat ini. Jika pria itu berubah menjadi zombie, dia akan segera memenggal kepalanya dan mengakhiri penderitaannya. Berikan tanganmu, kata William sambil mengulurkan tangan ke arah pria itu. Aku akan mengakhiri penderitaanmu. Pria itu menatap tangan William yang terulur sebelum mengalihkan perhatiannya ke wajah remaja berambut merah itu. Setelah pergumulan batin yang singkat, pria itu mengulurkan tangan untuk memegang tangan William. Aku mungkin akan berubah menjadi zombie kapan saja, kata pria itu. Apapun yang kau rencanakan, lakukanlah dengan cepat. Pembuluh darah pria itu mulai membengkak di kulitnya. Jelas, virus zombie telah mulai menyerang tubuhnya, dan tidak lama lagi kewarasannya akan hilang sepenuhnya. Dimengerti, jawab William. Aku berdoa agar kau menjalani kehidupan yang lebih damai di reinkarnasimu berikutnya. Api putih membumbung dari tangan William dan menembus tubuh pria itu.
Tak lama kemudian, pria itu dilalap api putih, tetapi pria itu tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, ia merasa lega. Seolah-olah semua kekhawatirannya telah berubah menjadi abu. Terima kasih, kata lelaki itu sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. Michelle, aku akan menemuimu, segera. Teman-teman lelaki itu meneteskan air mata ketika mereka melihat tubuhnya berubah menjadi partikel-partikel cahaya. Pada saat itulah bola cahaya putih muncul di tengah-tengah partikel-partikel dan perlahan-lahan bergerak menuju langit. William menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi lega karena dia tahu bahwa lelaki itu sekarang telah memulai perjalanan barunya menuju siklus reinkarnasi. Api pemurnian berasal dari air mata seorang dewi yang jatuh selama era para dewa. Ketika William sedang memikirkan cara menyelamatkan pria itu dari kejauhan, api kecil menyala di ujung jarinya. Dengan kesadaran ini, Half-Elf merasa bahwa ia dapat dengan aman mengirim jiwa pria itu ke alam baka, tanpa rasa sakit. Terima kasih telah memberinya kelegaan, seorang wanita yang tampaknya berusia awal 30-an berkata ketika ia mendekati William. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lilith dan menundukkan kepalanya. Juga, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika Anda tidak membantu kami semua mungkin telah berubah menjadi zombie juga. William melihat zombie yang jatuh di sekitar mereka. Ia kemudian mencoba sebuah eksperimen dan melemparkan bola api putih kecil ke salah satu dari mereka. Saat bola api kecil itu mengenai zombie, api putih menutupi seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi partikel cahaya. Tiba-tiba, bola cahaya putih terbang ke arah William dan berputar di sekelilingnya. Terima kasih. Sebuah suara lembut, namun penuh kelegaan mencapai telinga semua orang. Mereka kemudian menyaksikan bola cahaya putih itu terbang menuju langit. Kerja bagus, kata Lilith sambil tersenyum ketika ia mendekati William. Namun, senyumnya langsung sirna saat melihat Half-Elf itu memuntahkan darah. Lilith buru-buru menolong William agar tidak pingsan. Kau baik-baik saja, tanya Lilith dengan nada khawatir. Ya, jawab William sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Aku baik-baik saja. Ini hanya efek samping dari penggunaan Flames of Purification. Half-Elf itu mendesah dalam hati sambil melirik tubuh-tubuh zombie di sekitarnya. Saat ia berhasil memurnikan salah satu zombie, ia berpikir bahwa ia bisa mengirim mereka semua ke alam baka. Namun, ia tidak menyangka bahwa penggunaan Flames of Purification akan sangat membebani tubuhnya. Dulu di Hestia, ia bisa dengan mudah memurnikan jutaan mayat hidup tanpa berkeringat. Namun, di dunia ini, kekuatan yang bisa ia keluarkan terbatas. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk mengesampingkan rencananya untuk memurnikan tubuh zombie lainnya. Alih-alih mana, api itu membutuhkan sedikit kekuatan hidupku untuk mengaktifkannya, pikir William sambil merenungkan efek samping dari penggunaan api pemurnian. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak bisa menggunakan kemampuan ini secara sembarangan. Namaku Katie. Untuk saat ini, kita harus kembali ke tempat perlindungan, kata wanita yang mendekati William dengan ekspresi khawatir. Matahari akan terbenam dalam beberapa jam, dan jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan bertemu dengan Higher Undead dalam perjalanan pulang. Mereka jauh lebih kuat daripada zombie yang telah kau lawan. Akan lebih baik untuk menghindari mereka sebisa mungkin. William dan Lilith bertukar pandang sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke Katie. Baiklah, kami akan ikut denganmu, kata Lilith. Apakah tempat perlindunganmu jauh dari sini? Sedikit, jawab Katie dengan nada meminta maaf. Namun, kami memiliki truk yang diparkir 10 menit dari sini. Dengan itu, kami dapat mencapai tempat perlindungan dalam waktu setengah jam. Lilith mengerutkan kening. Truk, kau bisa menganggapnya sebagai kereta tanpa kuda, komentar William sebelum mengalihkan pandangannya ke kotak-kotak makanan kaleng yang jatuh di jalan. Apakah kau mungkin sedang mencari perbekalan? Katie menganggukkan kepalanya. Ya, persediaan makanan kami semakin menipis. Inilah sebabnya kami terpaksa melakukan perjalanan jauh dari tempat perlindungan untuk mencari sesuatu untuk dimakan. William telah membaca banyak novel pasca kiamat dan mengerti betapa sulitnya mengumpulkan sumber daya di dunia tempat bahaya mengintai di setiap sudut. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa di antara 10 orang yang mencari makanan, hanya 3 yang mampu melawan zombie. Sisanya hanyalah orang biasa, dan jelas bukan tandingan monster yang baru saja mereka hadapi. Saya akan berterima kasih sebelumnya atas keramah tamahanmu, kata William sambil tersenyum.
Saya harap kami tidak terlalu merepotkan Anda. Omong kosong, Anda telah menyelamatkan hidup kami. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Anda berdua di tempat penampungan kami yang sederhana. Benar sekali, kalian berdua adalah penyelamat kami. Jangan malu-malu, ikutlah dengan kami. Anggota kelompok lainnya menyuarakan persetujuan mereka, jadi William dan Lilith bergabung dengan mereka dalam perjalanan pulang ke tempat penampungan mereka. Setelah setengah jam bermanuver di jalan-jalan yang sepi, mereka tiba di tempat yang tampak seperti stadion. Katie tersenyum saat membuka pintu bagi William dan Lilith untuk masuk. "Selamat datang di Glory Shelter," kata Katie. "Meskipun kami tidak punya banyak, lebih nyaman beristirahat di sini, daripada tidur di jalanan." Tepat saat Katie hendak mengatakan lebih lanjut, serangkaian langkah kaki berlari bergema di lorong stadion. Karena seluruh stadion sunyi, rangkaian langkah kaki ini dengan mudah mencapai telinga mereka tanpa halangan. Mata William, yang terbiasa dengan tempat-tempat gelap, melihatnya terlebih dahulu. Seorang wanita remaja dengan rambut merah panjang, mirip dengan api, berlari ke arah mereka. Ketika dia hanya beberapa meter dari kelompok Katie, wanita itu berhenti berlari dan berjalan cepat ke arah mereka. Katie terkejut karena dia tidak menyangka pemimpin mereka akan datang sendiri untuk menyambut mereka dalam perjalanan pulang. Matanya yang berwarna kuning menatap William dan Lilith dengan kebahagiaan yang tertahan, dan sudut bibirnya terangkat menjadi senyum menawan. "Selamat datang di Glory Shelter," wanita muda berambut merah itu menyapa. "Namaku Raisel. Aku ingin secara pribadi mengundang tamu terhormat kita untuk tinggal di kediamanku untuk beristirahat." William dan Lilith menatap gadis remaja di hadapan mereka dengan ekspresi serius. Entah mengapa, mereka merasa sangat tertarik padanya. Seolah-olah Raisel adalah seseorang yang sangat penting bagi mereka. Raisel tidak menghindar dari tatapan mereka. Bahkan, ia membusungkan dadanya dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Setelah itu, ia menyeringai lebar kepada kedua tamunya, yang secara tak terduga membuat jantung William dan Lilith berdebar kencang. William berbaring menyamping di sofa, sambil menatap wanita muda yang sedang menyenandungkan lagu sambil menyiapkan kopi di dapur daruratnya. Raisel mengenakan pakaian olahraga yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Merasa bahwa William sedang menatapnya, Raisel menoleh dan mengedipkan mata kepada William, yang membuat half-elf itu merasa canggung. Akhirnya, William memutuskan untuk memejamkan mata dan beristirahat. Ketika dia dan Lilith jatuh ke sungai Samsara, dia segera mengganti kelas pekerjaannya menjadi Einherjar dan berdoa agar keterampilannya, orang yang melanggar aturan, aktif. Untungnya, itu aktif. William dan Lilith tidak memasuki siklus kehidupan dan kelahiran kembali, tetapi mereka muncul di dunia pasca apokaliptik yang hancur. Half-elf itu telah kehilangan kenangan yang sangat penting baginya sebagai ganti keselamatan mereka. Namun, setelah melindungi Lilith dari air berwarna ungu, itu juga menguras kekuatan William. Dia juga menggunakan api pemurnian yang semakin melemahkan tubuhnya yang sudah lemah. Satu-satunya cara bagi William untuk memulihkan kekuatannya adalah dengan beristirahat, dan itulah yang diputuskannya. Lilith, yang sedang duduk di kursi, melirik William sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita remaja yang membawa nampan di tangannya. Dia meletakkan nampan di atas meja kecil, dan secara pribadi menyerahkan secangkir kepada Lilith. Setelah melakukan itu, dia mendekati sofa William dan duduk di karpet. Dia kemudian mulai menyodok pipi, hidung, dagu, dan bibir William dengan jarinya yang halus. William sudah tertidur lelap, jadi dia tidak terganggu oleh wanita muda yang menyodok wajahnya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Lilith menyeruput kopinya dan menyaksikan kejadian ini. Setengah menit kemudian, dia menurunkan cangkir kopi di atas meja setelah dia menyadari sesuatu yang penting. "Mengapa aku tidak menghentikannya dari mengambil keuntungan dari kondisi Will?" Lilith dalam hati terkejut dengan perkembangan ini. Dia sangat yakin bahwa jika wanita lain menyodok wajah William dengan cara seperti itu, dia mungkin akan mematahkan jari mereka tanpa berkedip. Namun, bukan saja dia tidak menghentikan Raisel untuk menusuk William hingga tak sadarkan diri, dia juga berpikir bahwa ini adalah kejadian yang sangat normal. "Apakah dia menggunakan pesona padaku?" pikir Lilith, tetapi dia langsung menepis gagasan ini. Dia adalah perwujudan keserakahan dan kekuatan 7 dosa mematikan tidak mempan padanya. Bahkan Putri Sidoni dan Morgana, dengan kekuatan penuh mereka tidak akan mampu memikatnya bahkan jika mereka bekerja sama.
Lilith menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum memanggil wanita muda berambut merah, yang diam-diam mencium pipi William. Raizel, tidak pantas bagi wanita remaja sepertimu untuk mencium pria yang sedang tidur. Lilith memarahi. Biarkan dia beristirahat. Dia sangat lelah. Raizel berbalik dan merangkak ke arah Lilith sambil tersenyum. Ia kemudian meletakkan tangannya di kursi berlengan dan bangkit berdiri. Sebelum Lilith sempat bereaksi terhadap tindakan gadis itu, gadis muda itu telah mendaratkan sebuah ciuman di pipinya, yang membuatnya terkejut. Aku merasa sangat bahagia, kata Raizel sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Lilith. Tempat ini sangat sepi. Meskipun aku membaca buku harian itu, aku masih tidak percaya bahwa semua yang tertulis di sana adalah benar. Gadis muda itu mendesah sambil memeluk kaki Lilith seperti bantal. Tak lama kemudian, napasnya yang lembut saat tidur mencapai telinga Lilith yang membuat tubuh gadis itu menegang. Ia menatap gadis yang tertidur di pangkuannya, sebelum mengalihkan pandangannya ke half-elf yang sedang tidur di sofa. Entah mengapa, ia tiba-tiba ingin melemparkan sesuatu ke William untuk membangunkannya. Ia ingin half-elf itu membantunya menghadapi gadis muda yang memperlakukannya seperti bantal peluk. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mendorong Raizel menjauh. Namun, saat tangannya menyentuh kepala wanita muda itu, Lilith merasa tidak sanggup untuk mendorongnya. Beberapa detik kemudian, Lilith mendesah panjang dan tertekan. Ia kemudian mulai menyisir rambut wanita muda itu dengan lembut menggunakan tangannya, yang membuat ekspresi wanita muda itu melembut saat ia tertidur. Apa yang sebenarnya terjadi? Lilith berpikir tanpa daya sambil terus menyisir rambut halus Raizel. Kurasa aku akan meminta penjelasan setelah dia bangun. Beberapa menit kemudian, Lilith bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun kelelahannya tidak separah William, pertempuran melawan tikus teroris bergaris hitam juga telah menguras tenaganya. Tak lama kemudian, suara 3 orang yang sedang tidur menyebar ke seluruh ruangan. Di antara mereka, wanita muda berambut merah panjang, mendengkur tanpa peduli apapun. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kota pelabuhan Alabaster. White Fang menggaruk kepalanya saat melihat makhluk kecil seperti peri di depannya. Chloe duduk di atas meja dan dengan senang hati memakan beberapa panekuk tanpa henti. Peri kecil itu datang sambil membawa lambang Akademi Hestia, menuntut kerja sama mereka. Karena itu, mereka memutuskan untuk memperlakukannya sebagai tamu VIP dan membantunya dengan serius dalam misinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa perintah pertama yang akan diberikannya adalah memberinya panekuk untuk dimakan. Bahkan Halet, yang paling tenang di antara mereka semua, merasa seluruh situasi ini membuatnya pusing. Chloe hanya fokus makan dan hanya akan berbicara dengan mereka saat panekuk di piringnya hampir habis. Dari jeda singkat di antara waktu makan, White Fang dan Halet berhasil memahami alasannya mengunjungi kota pelabuhan mereka. Mengapa semua orang mencari Sir William? Halet menggigit bibirnya karena frustrasi. Belum lama ini salah satu agen Akademi Hestia juga meminta informasi tentang Half-Elf. Karena William tidak memberi tahu mereka kemana dia pergi, mereka memutuskan untuk tidak mengorek masalah pribadinya. Hal ini membuat para agen dari Akademi Hestia sangat kesal, karena mereka gagal menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka. White Fang dan Halet mengira tidak akan ada lagi penyelidikan yang datang, tetapi kedatangan Chloe membuat mereka menyadari keseriusan situasi. Setelah mengorek sedikit informasi dari peri kecil itu, mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan William telah memasuki Forbidden Ground. Informasi ini membuat Halet sangat cemas karena beberapa prajurit dan petualang yang kuat gagal kembali setelah menjelajah ke Seven Sanctum. Mereka tahu bahwa para pencari harta karun ini menggunakan kota Alabaster sebagai tempat untuk mengisi persediaan sebelum menantang Forbidden Ground dengan harapan mereka akan mendapatkan hasil yang besar saat mereka kembali. Sayangnya, tak satu pun dari mereka terlihat sejak saat itu dan mengetahui bahwa idolanya mungkin telah berkelana ke tempat itu, membuat Halet mengutuk William dan leluhurnya hingga generasi kelima. Oke, aku kenyang, Chloe menepuk perutnya dan bersendawa keras. Kalian hebat, pancake itu lesat. White Fang dan Halet hanya bisa tersenyum kaku pada tamu kecil mereka. Mereka hanya berharap bahwa saat dia ada di sini, peri kecil itu tidak akan mengacaukan kota pelabuhan Alabaster untuk mencari half-elf yang telah menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun tahu apa nama sebenarnya tempat ini. Tetapi karena banyaknya mayat hidup yang berkeliaran di tanah itu, penduduk setempat memutuskan untuk menyebut tempat ini, Tanah Orang Mati.
Raizel menjelaskan sambil menatap kedua tamunya sambil tersenyum. Mereka baru saja selesai makan malam, dan sedang bermalas-malasan di dalam kamarnya, jadi dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan William dan Lilith. Tanah Orang Mati. Yah, kurasa itu nama yang bagus untuk menyebut tempat ini, kata William sambil bersandar di sofa. Apakah kamu tahu seberapa besar tempat ini? Raizel menggelengkan kepalanya. Ketika pertama kali tiba di sini, aku berpikir untuk menjelajahi sekitarnya, tetapi jumlah mayat hidup di sekitar pinggiran kota sangat mengejutkan. Aku tidak ingin mengambil risiko, jadi aku memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk tinggal sambil melakukan penyelidikanku. Pemilik Glory Shelter sebelumnya adalah orang baik, dan dia mengizinkanku untuk tinggal di sini. Sayangnya, selama salah satu operasi pemulungan kami, penghantui dimulai dan kami mendapati diri kami dikelilingi di semua sisi oleh Death Knight dan Higher Undead lainnya. Ekspresi sedih muncul di wajah Raizel saat dia memberitahu William dan Lilith bagaimana penjaga Glory Shelter sebelumnya mengorbankan hidupnya untuk mengulur waktu dan memungkinkan mereka menerobos pengepungan. Itu 3 bulan yang lalu. Raizel menundukkan kepalanya. Jumlah orang di Glory Shelter juga berkurang sejak saat itu. Saat ini, hanya ada 38 orang yang selamat di tempat penampungan ini. 40, jika aku menambahkan kalian berdua. Lilith, yang tetap diam saat mendengarkan penjelasan Raizel, menyilangkan lengan di dadanya. Apakah penghantui ini terjadi secara teratur? Lilith bertanya. Raizel mengangguk. Itu terjadi setiap 3 hingga 5 hari. Biasanya, kami hanya mencari makanan sehari setelah penghantuian berakhir. Untungnya, kalian berdua datang hari ini. Jika kalian muncul di dunia ini kemarin, kalian mungkin akan mendapati diri kalian terjebak di tengah pasukan undead yang besar. William mengerutkan kening. Dia dan Lilith tidak dapat menggunakan kekuatan mereka, jadi melawan pasukan undead sama saja dengan bunuh diri. Meskipun dia dapat menggunakan Flames of Purification, dia hanya dapat menggunakannya dengan hemat karena itu akan membebani tubuhnya setiap kali dia menggunakannya. Apakah ada tempat perlindungan lain selain Glory Shelter? Tanya William. Tentu saja, jawab Raizel dengan cepat. Meskipun aku tidak tahu tentang tempat lain, kota ini memiliki setidaknya 20 tempat perlindungan. Selain manusia, ada ras lain yang muncul di sini dari waktu ke waktu seperti orc, demons, devils, elf, biskins, dwarf, gnome, del. Tempat perlindungan kami sebagian besar berisi manusia, tetapi yang lainnya berisi ras campuran. Apakah semua tempat perlindungan ini berhubungan baik satu sama lain? Tanya Lilith. Jika begitu banyak suku berkumpul di satu tempat, pasti akan ada perselisihan. Dia sangat penasaran apakah, selain para undead, mereka juga harus waspada terhadap orang-orang yang juga berusaha keras untuk bertahan hidup di tanah yang diperintah oleh para undead ini. Raizel mendesah. Dia hendak menjawab pertanyaan itu ketika suara dering terdengar di dalam gedung. Ngomong-ngomong soal iblis, gerutu Raizel kesal. Dia kemudian meraih pedang yang tergantung di dinding sebelum melirik kembali kedua orang yang tidak tahu apa-apa di dalam kamarnya. Silakan, ikut aku. Aku mungkin butuh bantuanmu untuk menghadapi bajingan-bajingan yang tidak tahu bagaimana hidup berdampingan dengan damai. William dan Lilith saling melirik sebelum mengikuti Raizel yang sudah mulai berlari menyusuri lorong. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di pintu masuk stadion tempat belasan iblis berkumpul. Apa yang kau inginkan kali ini, Sweeper? Raizel bertanya sambil melotot ke arah Boarkin setinggi 2 meter yang mengingatkan William pada Su. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang bisa kau ganggu? Boarkin itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap wanita muda cantik di depannya. Raizel, anak buahku mengatakan kepadaku bahwa orang-orangmu berhasil menyelamatkan banyak sumber daya sebelumnya. Jangan khawatir, kami tidak datang ke sini untuk merepotkanmu. Kami hanya datang untuk memintamu berbagi sebagian dari perbekalan itu dengan kami. Raizel mencibir pada Boarkin yang wajahnya setebal tiang listrik. Berbagi perbekalan kita, apa kau benar-benar berpikir aku anak yang mudah tertipu? Kenapa kau tidak bilang saja kalau kau berniat mencuri perbekalan yang susah payah kami dapatkan? Sweeper menggelengkan kepala dan mendecak lidahnya. Mencuri, jangan memfitnahku, sayangku. Aku tidak punya kebiasaan menindas yang lemah. Begini saja, kenapa kau dan orang-orangmu tidak bergabung dengan tempat perlindungan iblis kami? Aku akan menjamin keselamatanmu dan keselamatan orang-orang di bawahmu.
Yang perlu kau lakukan hanyalah membantu kami mengumpulkan perbekalan dari waktu ke waktu. Bagaimana menurutmu? Ini usulan yang menguntungkan semua pihak, kan? Raizel menggertakkan giginya dan menghunus pedang yang dibawanya. Karena kau sangat menginginkan perbekalan, bagaimana kalau aku menggunakan tubuhmu untuk memasak barbeque bagi orang-orangmu? Raizel mengambil posisi bertarung dan melotot penuh kebencian ke arah iblis di depannya. Sweeper terkekeh sambil menatap gadis cantik yang matanya terpaku pada tubuhnya. Apa kau benar-benar ingin menempuh jalan ini? Sweeper mengangkat tangannya dan iblis mengeluarkan senjata mereka. Aku akui kau petarung yang kuat, tapi kau hanya satu orang. Boarkin menatap orang-orang di belakang Raizel yang tanpa sadar mundur selangkah dari intimidasi sang iblis. Sementara beberapa anggota Glory Shelter dapat menghadapi zombie biasa, mereka tidak mungkin dapat melawan iblis yang ahli dalam pertempuran. Raizel mengerutkan kening karena dia tahu bahwa tidak ada satupun orang di belakangnya yang sebanding dengan para iblis. Raizel, aku mengagumi kekuatanmu, komentar Sweeper. Jadilah bawahanku dan aku berjanji bahwa orang-orangmu tidak akan takut lagi di Deadlands. Ini kesempatan terakhirmu. Kau orang yang cerdas, jadi buatlah keputusan yang tepat. Raizel menggertakkan giginya sambil memegang erat senjata di tangannya. Dia sekarang mengerti bahwa alasan sebenarnya Sweeper datang ke tempat perlindungan mereka adalah untuk mencaplok mereka dan membawa mereka di bawah sayapnya. Membagi-bagikan perlengkapan hanyalah alasan untuk memaksa mereka tunduk pada keinginannya. Saat dia merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia merasakan sebuah tangan bersandar di bahunya. Memalingkan kepalanya ke samping, dia melihat William menatap para iblis dengan ekspresi tenang di wajahnya. Aku akan menangani ini, kata William sambil melangkah maju. Di tangannya ada pipa baja panjang yang diambilnya dari tanah. Half-elf itu berjalan menuju para iblis sambil meletakkan pipa baja itu di bahunya. Dia seperti penjahat yang akan meminta uang perlindungan kepada orang-orang. Namamu Sweeper, kan? Tanya William. Dan kau? Sweeper mengerutkan kening saat melihat half-elf yang tampan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat William, jadi dia tidak tahu apakah dia seorang petarung yang cakap atau tidak. Hanya Raizel yang menjadi ancaman besar baginya karena dia pernah beradu pedang dengannya sebulan yang lalu dan merasakan kehebatan bertarungnya secara langsung. Karena itu, dia ingin menjadikannya bawahannya sehingga Demonic Shelter mereka dapat memiliki kekuatan untuk mencaplok shelter lain agar menjadi satu-satunya penguasa para penyintas di Deadlands. Aku, William tersenyum saat dia berhenti 1 meter dari Boarkin yang memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengepung half-elf itu. Aku, ayahmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, William mengayunkan pipa baja di bahunya, mengenai sisi kanan wajah Sweeper, membuatnya jatuh ke samping. Adegan ini membuat para iblis dan manusia yang sedang memperhatikan obrolan William dan Sweeper, menatap half-elf itu dengan ekspresi tercengang. Mereka semua hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu, orang ini sudah mati. Sweeper buru-buru berdiri dari tanah dan menyentuh pipi kanannya. Ia tidak menyangka William akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Karena itu, ia merasa telah dipermalukan di depan bawahannya dan itu membuat matanya menjadi merah. Apa yang kau tunggu? Sweeper meraung. Bunuh dia. Raungan Sweeper membuat para iblis tersadar dari linglung dan mereka segera menutup jarak untuk menyerang William. Remaja berambut merah itu hanya menyeringai melihat gerak maju mereka dan memegang senjata darurat di tangannya dengan kuat. Karena dia terkepung, William memutuskan untuk berhadapan dengan musuh terdekat dan mematahkan momentum iblis. William menusukkan pipa bajanya ke belakang untuk mengenai iblis yang mencoba menusuknya dari belakang. Hal ini membuat iblis itu terguling ke belakang saat pipa itu mengenai dadanya dengan sempurna. Jika bukan karena baju zirah yang dikenakannya, dia mungkin sudah terluka parah oleh serangan William yang tidak menggunakan tangan. Setelah memukul mundur penyerangnya dari belakang, William menundukkan tubuhnya dan berputar, menggunakan pipa baja untuk mengenai kaki para iblis yang telah memasuki jangkauan serangannya. Seorang iblis kekar meraung saat dia menggunakan tangannya untuk mencengkeram pipa baja dengan kuat. Aku mendapatkan senjatanya, teriak iblis kekar itu. Bunuh dia. 6 iblis dengan tergesa-gesa menutup jarak dan terlibat pertarungan jarak dekat dengan William. Half-elf itu menyeringai saat melepaskan pipa baja itu, dan mulai meninju, menendang, dan menyikut para iblis yang mengira mereka dapat membunuhnya dengan mudah tanpa senjatanya. Meskipun William tidak dapat menggunakan kekuatannya, itu tidak berarti.
Tubuhnya telah melemah secara signifikan saat mereka muncul di dalam Deadlands. Meskipun dia tidak dapat melihat statistiknya, dia dapat mengatakan bahwa kekuatannya masih sama. Sebagai seseorang yang telah diajari pertarungan jarak dekat oleh Dwayne, Half-Elf itu sama mematikannya dengan dirinya dalam jarak dekat meskipun dia tidak memegang senjata di tangannya. Salah satu iblis yang telah menderita pukulan William mengeluarkan pisau lempar dan melemparkannya saat Half-Elf itu tidak melihat. Namun, sebelum pisau itu bahkan dapat mendekati Half-Elf, pisau itu disingkirkan oleh Raziel. Dia kemudian menghentakkan kaki ke tanah dan menghilang dari tempatnya berdiri. Beberapa detik kemudian, dia muncul kembali di depan iblis itu dan mengayunkan pedangnya dengan marah. Kepala iblis itu terguling dari tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darah menyembur seperti air mancur dari lehernya yang terpenggal sebelum jatuh ke tanah, berkedut. Sweeper, melihat bahwa anak buahnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, meraung marah dan bergabung dalam keributan. Raziel bersiap untuk melawan pemimpin Demonic Shelter, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, sebuah bayangan muncul di depannya dan beradu dengan Demon yang menghunus pedang yang hampir sepanjang tubuhnya. Lilith melancarkan serangkaian serangan, memaksa Demon untuk mengambil posisi bertahan. Setelah menerima serangan mematikan dari Amazon, Sweeper menyadari bahwa wanita dengan rambut panjang berwarna coklat muda itu tidak hanya terampil, tetapi juga sedikit lebih kuat darinya. Raziel, yang merupakan petarung terkuat di Glory Shelter, setara dengan kemampuan bertarungnya. Itulah sebabnya dia ingin Raziel menjadi bawahannya. Dia yakin bahwa jika dia menyerang orang-orang di tempat penampungan, Raziel tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuasaannya untuk menyelamatkan orang-orangnya. Ini adalah rencana yang ada dalam benaknya, dan dia yakin dia bisa melakukannya. Namun, setelah kemunculan remaja berambut merah, serta wanita yang saat ini bertarung melawannya, dia tahu bahwa rencananya pasti akan gagal. Setelah mengamati sekelilingnya sebentar, Demonic Boar melepaskan diri dari Lilith. Dia kemudian mundur beberapa langkah untuk mendapatkan jarak dari prajurit kuat yang membuatnya merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Mundur, perintah Sweeper. Dia tidak peduli apakah anak buahnya mendengar perintahnya atau tidak. Dia hanya berlari dan melompat ke truknya. Sesaat kemudian, truk itu hidup dan meninggalkan tempat itu, meninggalkan bawahannya yang telah berjuang untuk berdiri. Melihat lawan-lawannya sudah kehilangan semangat untuk bertarung, William menghentikan serangannya dan membiarkan mereka kabur. Awalnya, ia berencana untuk membunuh mereka semua, tetapi Raziel memegang lengannya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meskipun ia enggan meninggalkan sumber masalah itu sendirian, ia memutuskan untuk memberikan mukanya dan menghentikan serangannya pada para iblis yang melarikan diri. Di antara lusinan iblis yang dibawa Sweeper, satu telah mati di bawah pedang Raziel. William melirik mayat itu, tepat pada waktunya untuk melihatnya berubah menjadi partikel cahaya. Ia juga melihat bola cahaya kecil, yang ia yakini sebagai jiwa iblis. Bola cahaya itu perlahan berubah menjadi gelap saat terbang menuju menara hitam di kejauhan. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memurnikan jiwa, William tahu bahwa jiwa itu telah dirusak oleh energi yang tidak suci. Meskipun tubuhnya telah menghilang, jiwanya sekarang akan terperangkap di menara itu sampai wadah mayat hidup baru lahir, kata Raziel sambil mendesah tertekan. Selain berubah menjadi zombie, ada cara lain bagi Undead Legion untuk mengisi kembali pasukan mereka di Deadlands. Itulah sebabnya ada aturan tak tertulis bahwa para penyintas tidak boleh bertarung satu sama lain. Tentu saja, aturan ini tidak berlaku bagi mereka yang ambisius. Bahkan di dunia yang terkutuk Tuhan ini, mereka masih berpikir untuk memerintah di atas yang lain. Mereka semua adalah sekelompok bajingan. William melihat ke arah tempat Sweepers Group melarikan diri. Dia masih belum mengerti banyak tentang dunia ini, jadi dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini? William bertanya sambil mengalihkan perhatiannya ke menara hitam di kejauhan. Ada, jawab Raziel. Namun, kita harus menunggu kesempatan itu tiba. William mengerutkan kening saat mengalihkan perhatiannya ke arah Raziel. Menunggu kesempatan, Raziel mengangguk. Menurut buku harian yang kubaca, jalan untuk meninggalkan tempat ini akan terbuka saat bulan berubah merah. Pada saat itu, Legiun mayat hidup akan meratakan kota ini dengan tanah dan membunuh semua yang selamat. Saat itulah pintu keluar ke dunia ini akan muncul. Petik 2. Aku tidak tahu apakah aku harus senang, atau khawatir tentang pengungkapan ini, komentar Lilith saat dia berjalan menuju Raziel.
Di mana buku harian yang kau bicarakan itu, dan bagaimana kau tahu bahwa informasi yang tertulis di sana benar? Raizel tiba-tiba menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya. Dia tampak sedang berjuang melawan pergumulan internal di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan Lilith sebaik mungkin. Aku tidak bisa menunjukkan di mana buku harian itu karena aku tidak membawanya, jawab Raizel. Namun, aku dapat menjamin bahwa informasi yang aku bagikan kepadamu adalah benar. Orang yang menulisnya adalah seseorang yang aku percayai dengan hidupku. Tolong, percayalah padaku. Mata Raizel yang berwarna kuning keemasan menatap Lilith tanpa berkedip. Putri Amazon itu menatap mata wanita muda itu dan menyadari bahwa tidak ada kepalsuan di kedalaman matanya. Baiklah, aku akan mempercayaimu, untuk saat ini. Lilith mengalah. Tapi, apakah buku harian itu memberitahumu kapan bulan merah ini akan muncul? Aku tidak ingin tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Ada orang-orang yang menungguku di rumah. Hal yang sama dapat dikatakan untuknya. Lilith menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah William. Half-elf itu hanya bisa tersenyum pahit karena dia sependapat dengan Lilith. Dia juga tidak berencana untuk tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama. William masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan istri-istrinya pasti akan khawatir jika dia menghilang selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Raizel sambil tersenyum. Waktu di dunia ini berbeda dengan dunia luar. Meskipun aku tidak tahu konversi pastinya, kurasa setahun di sini tidak akan lebih lama dari sebulan di dunia dan garis waktu kita sendiri. Dunia dan garis waktu. William memiringkan kepalanya ke samping. Tiba-tiba sebuah kesadaran muncul padanya dan matanya terbelalak kaget. Raizel menyeringai karena dia tahu apa yang dipikirkan William. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu half-elf itu menanyakan pertanyaan yang muncul di benaknya. Maksudmu, kau, dan ras lain di sini, tidak berasal dari Hestia? Tanya William. Juga, apakah mereka juga berasal dari garis waktu yang berbeda? Maksudmu, beberapa dari mereka berasal dari masa lalu, dan masa depan. Ya, Raizel menganggukkan kepalanya. Katie berasal dari dunia bernama Moncat, dan Sweeper berasal dari dunia bernama Netherfin. Mengenai garis waktu yang berbeda, ada kasus ketika dua orang yang berasal dari dunia yang sama hidup di periode waktu yang berbeda. Wanita muda berambut merah panjang dan bermata kuning itu menyeringai pada William. Siapa tahu, mungkin kau akan bertemu dengan beberapa dari mereka suatu saat nanti. Raizel tidak mengatakan apapun selain itu dan memerintahkan orang-orangnya untuk kembali ke dalam stadion. Sekarang setelah Sweeper dan gengnya menderita kekalahan di tangan mereka tidak akan membuat masalah dengan Glory Shelter dalam waktu dekat 4 hari berlalu setelah William dan Lilith tiba di Deadlands. Penghantaian telah dimulai, kata Raizel dengan ekspresi serius saat dia melihat menara hitam di kejauhan. Kabut merah mulai meluas dari menara, dan perlahan-lahan menuju ke kota. William merasakan sensasi yang familiar menyebar di tangan kirinya, saat bereaksi terhadap kekuatan undead yang dipancarkan menara. Beberapa saat kemudian, William mendengar suara dering yang jelas yang berasal dari menara. Suaranya mirip dengan bunyi lonceng, dan membuat bulu kuduk William berdiri tegak. Apakah salah satu dari kalian mendengar suara dering itu? William bertanya kepada dua gadis di sampingnya. Mereka bertiga berada di atap stadion untuk mengamati penghantaian dari sudut pandang mereka. Suara dering. Lilith mengerutkan kening. Suara dering apa? Aku tidak mendengar sesuatu yang aneh, jawab Raizel. Will, apakah kamu mendengar sesuatu yang berdering? Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, mereka bertiga menjadi dekat satu sama lain dan dengan nyaman saling memanggil nama tanpa masalah. William mengangguk. Ya, itu berasal dari sana. Tiba-tiba, mata William bersinar dan berubah menjadi kemasan. Dia kemudian memegang bahunya dengan tangannya saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Butiran keringat terbentuk di dahinya saat dia menahan rasa haus darah yang telah dia tahan selama beberapa hari terakhir. Sejak dia memasuki tempat suci ketujuh, dia tidak bisa minum darah dari Charmaine dan peri lainnya. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya sejak dia memasuki tanah mati, dan dia menggunakan tekadnya untuk menahannya. Namun, suara dering menara hitam tampaknya telah melewati penghalang emosional yang telah dia buat dan menghancurkannya berkeping-keping. William menarik napas dalam-dalam saat taringnya perlahan menjulur. Jangan dekat-dekat denganku,
kata William dengan suara serak sambil menggunakan seluruh tekadnya untuk menahan keinginan untuk menjepit salah satu gadis di sampingnya dan meminum darah mereka. Masuklah kembali, cepat, apa yang terjadi padamu? Tanya Lilith dengan cemas. Ia hendak menyentuh bahu William, tetapi Raisel menangkap tangannya dan mencegahnya menyentuh half-elf itu. Ayo pergi, kata Raisel sambil melirik William dengan ekspresi rumit. Kita hanya akan memperburuk keadaan jika kita tetap di sini. Ayo kita bersembunyi di ruang bawah tanah bersama yang lain. Wanita muda itu tidak menunggu Lilith mengatakan apapun dan dengan paksa menyeretnya pergi, meninggalkan William di belakang. Half-elf itu berlutut di atap stadion saat kuku di tangan kirinya menghitam. Ini buruk, pikir William saat saraf mulai menggelembung di tangan kirinya. Ia tidak pernah membiarkan rasa haus darahnya lepas kendali karena ia memiliki persediaan darah yang stabil untuk diminum. Sekarang setelah hubungannya dengan Thousand Beast Domain terputus, ia tidak punya cara untuk memuaskan dahaga darahnya, selain minum dari orang-orang di tempat penampungan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan William, jadi ia berusaha menahan diri selama yang ia bisa. Ia hanya tidak menyangka bahwa hantu itu akan menyebabkan kekuatan vampirnya muncul ke permukaan. Karena indera William yang meningkat, ia dapat melihat bola-bola cahaya yang tampak menakutkan dan bersinar, yang tak terhitung jumlahnya, dengan berbagai warna keluar dari dasar menara. Beberapa menit berlalu dan prosesi cahaya yang bersinar ini memasuki kota. William menarik napas dalam-dalam saat ia menyadari bahwa cahaya yang bersinar itu sebenarnya adalah mata dari pasukan mayat hidup yang dibicarakan Raisel. Ini memang merepotkan, gumam William. Dia tidak asing dengan undead, jadi dia bisa mendapatkan perkiraan kasar tentang seberapa kuat Unholy Army ini. Dead Knights, Wraiths, Zombies, Zombie Lord, Skeleton Soldiers, Skeleton Mages, Skeleton Archers, dan dulahan mengotori penglihatan William. Yang membuatnya merasa dingin adalah 4 Bone Dragon yang terbang di atas Black Tower. Meskipun dia punya firasat bahwa naga-naga ini tidak akan bergabung dengan Undead Army, dia masih merasa terancam karena satu dari naga-naga itu bisa meluluhlantakkan stadion dengan satu Dragon Breath. Unholy Army kemudian menyebar di kota. Di antara para undead ini, sekelompok yang diperkirakan William berjumlah lebih dari 1000 menuju Glory Shelter. William tahu bahwa bahkan jika Bone Dragons tidak membantu, pasukan kecil ini sudah cukup untuk membantai semua orang di dalam stadion. Half-elf itu tidak tahu bagaimana orang-orang di berbagai shelter mampu bertahan hidup dari haunting secara teratur. Menurut pendapat William, ini hanya berlebihan. Bahkan jika Raisel sekuat Lilith, dia tidak akan mampu menghadapi banyak undead ini, terutama karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Sementara half-elf itu sibuk menahan haus darahnya, dan mengamati pasukan undead, serangkaian langkah kaki terdengar di telinganya. Kau mungkin bertanya-tanya mengapa kita mampu bertahan selama ini setiap kali hantu dimulai, kan? Suara yang familiar itu terdengar di telinga William, dan hampir memecah konsentrasinya dalam menekan keinginannya untuk menjadi vampir. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa memasuki stadion, kata Raisel sambil melirik William, yang berlutut di sampingnya. Aku tidak akan membiarkan mereka memasuki tempat perlindungan ini. Raisel melangkah maju dan sebuah lasso emas muncul di tangannya. Jumlah mereka telah melampaui ekspektasiku, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima, kata Raisel. Tetapi, aku tidak akan dapat mengalahkan mereka sendirian. Aku butuh bantuanmu, Will. Tali emas di tangannya melilit tubuh William dan menahannya di tempat. Dia kemudian berlutut di depan half-elf dan memegang bagian belakang kepalanya. Ini pertama kalinya bagiku, kata Raisel. Suaranya mengandung sedikit kecemasan dan kegembiraan di saat yang bersamaan. Aku masih harus bertarung nanti, jadi, tolong, jangan ambil terlalu banyak darahku, oke? Kau, William tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena Raisel menariknya mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tidak apa-apa, bisik Raisel di telinga William. Suaranya mengandung godaan yang terlalu sulit untuk ditolak. Kita harus bertahan hidup dan melarikan diri dari Deadlands bersama-sama. Itulah satu-satunya cara bagi kita bertiga untuk bersatu kembali di masa depan. William tidak sempat mencerna perkataan Raisel karena Raisel sudah mendekatkan kepalanya ke leher Raisel, memaksa bibirnya untuk menekan pembuluh darah yang berdenyut di lehernya. Bunyi lonceng yang berdentang tanpa henti di atas menara hitam memanfaatkan kesempatan saat William lengah untuk menerobos pertahanannya. Sambil mendesah tanda terima,
William membuka bibirnya dan menancapkan taringnya ke dalam persembahan yang dengan sukarela mempersembahkan dirinya kepadanya. Darah Raisel yang kaya dan kuat terasa begitu manis sehingga William merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Ketika tetes darah pertama mendarat di lidahnya, half-elf itu sedikit tersadar. Karena itu, dia tidak minum terlalu banyak, dan hanya menghirup darah seteguk, sebelum menjilati luka di leher wanita muda itu, menyembuhkannya sepenuhnya. Terima kasih, kata William saat dia menguasai rasa haus darahnya dengan kuat. Meskipun dia tidak bisa minum sampai kenyang, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan tubuhnya. Raisel, di sisi lain, mendesah saat dia menikmati sisa kenikmatan luar biasa saat darahnya diminum dari lehernya. Apa kau yakin sudah cukup? Tanya Raisel. Wajahnya memerah, dan sepertinya euforia yang dia rasakan masih melekat di benaknya. Ya, jawab William. Bisakah kau melepaskan ikatan ini? Para undead hampir tiba. Kita harus menghadapi mereka sekarang. Raisel menatap tali emas yang mengikat tubuh William dengan linglung. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat di mana mereka berada dan kesulitan yang sedang mereka hadapi saat ini. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia buru-buru melepaskan ikatan di tubuh William dan menatap pasukan undead untuk menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sekarang setelah kau meminum darahku, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Tanya Raisel. William mengangguk. Dia tidak tahu alasannya, tetapi dia merasa sangat kuat saat ini. Mungkin itu karena efek gabungan dari menara hitam dan darah Raisel. Namun, saat ini, William merasa bahwa bahkan jika beberapa ribu undead ditambahkan ke pasukan Unholy di depannya, dia akan tetap menang. Ayo pergi, kata Raisel sambil melompat dari atap stadion. Dia kemudian melambaikan tangannya dan lasso emas turun ke atas undead yang sekarang hanya beberapa meter dari pintu masuk stadion. Ikat dunia dalam pelukanmu dan tahan di tempatnya, teriak Raisel. Pegang cakrawala, Gleipnir. Tali emas itu memanjang dan turun ke atas pasukan mayat hidup seperti badai yang mengamuk. Para mayat hidup yang tidak beruntung untuk melewati jalannya langsung tercabik-cabik. William melompat turun dari atap stadion dan menghantam dulahan yang hendak menyerbu ke arah Raisel. Saat ini, dia merasa sangat kuat. Biasanya ketika dia meminum darah orang lain, kekuatannya akan mendapat dorongan signifikan yang akan bertahan selama beberapa jam. Namun, karena efek menara hitam, dan kabut merah yang tampaknya meningkatkan kekuatan mayat hidup, kekuatan William telah meningkat drastis. Meskipun dia tidak dapat melihat halaman statusnya saat ini, dia merasa bahwa kelas prestisenya, Vampiric Necromancer, telah diperlengkapi dengan paksa, memberinya kekuatan seorang Vampiric Prince. Dulahan bahkan tidak dapat membentuk perlawanan apapun saat William menghantamnya ke tanah, melenyapkannya sepenuhnya. Dead Knight yang dekat dengan dulahan mengacungkan pedangnya ke William, tetapi yang terakhir menangkapnya dengan tangan kirinya. Bolehkah aku meminjam pedangmu? Tanya William dengan senyum jahat. Tanpa menunggu jawaban Dead Knight, half-elf itu menarik mayat hidup itu mendekat padanya dan menggunakan tinjunya untuk mematahkan tangannya, melepaskan pedang yang ada di genggamannya. Dengan senjata di tangan, William memutar tubuhnya ke samping dan mengayunkan pedang itu dengan kuat. Kepala Dead Knight itu melayang di udara saat William memisahkannya dari tubuhnya. Sebagai seseorang yang pernah berurusan dengan mayat hidup, dia tahu bahwa Higher Undead mampu menyatukan kembali tubuh mereka bahkan jika mereka ditebas. Karena itu, William tidak memberi Dead Knight kesempatan apapun, dan menginjak kepalanya, menghancurkannya berkeping-keping. Dua jatuh. William menyeringai saat dia mengamati pasukan mayat hidup, mencari mayat hidup kuat yang memimpin pasukan itu. Dia melirik Raisel sekilas sebelum berlari menuju target barunya. Prajurit cantik itu sibuk bertarung melawan zombie normal dan prajurit kerangka. Jelas sekali bahwa Raisel tidak kesulitan menghadapi musuh-musuh kecil itu, jadi William meninggalkannya dengan tenang. Ia hanya fokus pada para pemimpin pasukan mayat hidup, dan menghancurkan mereka hingga menjadi debu di bawah kakinya. Lilith, yang khawatir dengan ketidakhadiran William dan Raisel, muncul di atap stadion. Ia mengira Raisel akan membawa William kembali bersamanya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah sementara yang mereka gunakan sebagai bunker setiap kali penghantaian dimulai. Matanya terbelalak kaget saat melihat lasso emas di tangan Raisel. Gleipnir, Lilith terkesiap kaget melihat senjata yang dianggap sebagai harta nasional Kekaisaran Amazon. Mustahil, kok dia bisa memilikinya? Putri Amazon cukup mengenal kemampuan Gleipnir karena hanya anggota keluarga kerajaan yang dapat menggunakannya.
Permaisuri Andraste telah mengizinkannya menggunakan senjata ini pada beberapa kesempatan ketika ia menghadapi misi berbahaya demi kepentingan kekaisaran mereka. Tidak diragukan lagi, itu Gleipnir. Ekspresi Lilith menjadi serius saat ia melihat wanita berambut merah itu menggunakan artefak mistis seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Siapa dia sebenarnya? Saat ia terus memperhatikan pertarungan Raizel, Lilith dapat mengatakan bahwa wanita muda itu telah menguasai cara menggunakan kekuatannya. Bahkan, cara ia menggunakan Gleipnir jauh melampaui pemahaman Lilith tentang senjata itu. Pada akhirnya, Putri Amazon memutuskan untuk hanya mengamati untuk sementara waktu, dan mengajukan pertanyaan setelah pertarungan berakhir. Lilith kemudian mengalihkan perhatiannya ke William yang sedang melakukan pembantaian sepihak di kejauhan. Apapun yang berada dalam jangkauannya akan segera dihancurkan oleh pukulan dan tendangan yang memiliki kekuatan seperti bola penghancur. Setelah 1 jam, semua mayat hidup dan bala bantuan mereka telah ditangani. Setiap mayat hidup yang dibunuh William dan Raizel telah berubah menjadi bola cahaya hitam yang terbang menuju menara hitam. Senjata-senjata yang berserakan di tanah juga telah berubah menjadi partikel cahaya hitam, kecuali pedang yang direbut William sebelumnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan yang membuat William tampak seperti Death Knight tanpa helm. Ketika pertempuran berakhir, William dan Raizel berjalan menuju atap stadion. Di sana mereka melihat Lilith dengan tangan disilangkan di dadanya. Sebelum William dan Lilith sempat mengatakan apapun, Raizel memeluk Lilith dan mencium pipi kanannya. "Lilith, aku punya permintaan," kata Raizel dengan ekspresi serius. "Kondisi Will masih belum stabil. Dia perlu minum darah. Bisakah kau memberinya sedikit darahmu?" "Minum darah?" Lilith berkedip bingung. Kenapa dia perlu minum darah? Dia tidak memberitahumu tentang kondisinya." Raizel mengerutkan kening saat mengalihkan perhatiannya ke half-elf yang sedang melihat menara hitam di kejauhan. Merasakan tatapan Raizel, William berbalik dan menatap kedua wanita itu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sejujurnya, dia masih terkejut dengan kenyataan bahwa Raizel tahu bahwa dia menderita haus darah. Dia tidak ingat mengatakan apapun kepada wanita muda itu tentang kondisinya, namun, wanita itu telah menawarkan diri untuk membiarkannya meminum darahnya, untuk membantunya melawan mayat hidup. "Bagaimana kau tahu?" tanya William. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tahu bahwa Raizel mengerti apa yang ingin dia tanyakan padanya. "Aku punya saudara yang juga setengah vampir," jawab Raizel tanpa berkedip. "Mudah bagiku untuk mendiagnosis gejala-gejalamu." William masih setengah ragu dengan jawaban Raizel, tetapi untuk saat ini dia memutuskan untuk menerimanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Lilith yang sedang menatap mereka berdua, dengan aneh. "Dia benar," kata William sambil mendesah. "Aku menahan diri untuk tidak minum darah selama perjalanan kita dan akhirnya memaksakan diri hingga batas maksimal. Menara hitam itu memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekuatan mayat hidup di dalam tubuhku, yang pada gilirannya memaksa rasa haus darahku muncul ke permukaan. Jika aku tidak mengatasi masalah ini, aku mungkin akan lepas kendali dan mulai menyerang orang secara acak. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini kepadamu, Lilith, bolehkah aku mengambil sedikit darahmu?" Lilith menatap William sebelum mengalihkan perhatiannya ke Raizel. "Aku akan memberinya sedikit darahku dengan satu syarat," kata Lilith sambil menatap gadis yang memiliki senyum penuh pengertian di wajahnya. "Kau akan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Kau tidak boleh berbohong. Mengerti?" Raizel menyilangkan lengan di dadanya saat dia menatap menara hitam di kejauhan. Penghantui biasanya berlangsung selama 3 jam setiap kali, dan tidak ada kepastian bahwa tidak ada lagi mayat hidup yang akan menghampiri mereka. Meskipun dia tidak khawatir dengan jumlah mereka, dia sangat khawatir dengan kualitas mayat hidup yang mungkin berbaris menuju Glory Shelter. Saat ini, hanya dia, William, dan Lilith yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia perlu memastikan bahwa mereka bertiga akan siap menghadapi apapun yang dilemparkan ke arah mereka. "Dimengerti. Namun, aku juga punya syarat," kata Raizel tanpa melihat Lilith. "Kau hanya bisa bertanya 2 pertanyaan padaku. Aku tidak akan menjawab lebih dari itu." "Tidak apa-apa." "Bagus. Biarkan Will minum darah dulu. Penghantuian belum berakhir. Hantu-hantu terbang itu mungkin akan menimbulkan masalah jika mereka menuju ke arah kita." William dan Lilith menatap ribuan hantu putih yang terbang di sekeliling batas luar menara, bersama para naga tulang. Mereka tahu bahwa hantu-hantu itu adalah berita buruk,
jadi Lilith tidak membantah dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Apa yang harus kulakukan? Tanya Lilith. Meskipun ia pernah mendengar cerita tentang vampir, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan vampir. Berdiri saja di sana, kata William sambil berdiri di depan Putri Amazon. Aku akan menangani sisanya. Mungkin awalnya akan terasa sakit, tetapi rasa sakitnya hanya akan berlangsung sebentar. Raisel menatap keduanya dengan senyum penuh harap di bibirnya. Entah mengapa, ia cukup tertarik melihat reaksi Lilith setelah William meminum darahnya untuk pertama kalinya. Setelah mengalaminya sekali, ia tahu bahwa sang Amazon pasti akan kehilangan ketenangannya begitu gelombang kenikmatan menyerang indranya. Bolehkah aku memelukmu? Tanya William. Aku khawatir kau mungkin tidak akan mampu menopang tubuhmu nanti. Baiklah, jawab Lilith. Ia juga menyadari tatapan penasaran Raisel yang diarahkan ke arahnya, dan entah mengapa, ia bisa merasakan rasa antisipasi dalam tatapan wanita muda itu, yang tidak dapat ia pahami. William menyingkirkan rambut Lilith yang panjang dan berwarna coklat muda ke samping sambil menatap tengkuknya. Beberapa detik kemudian, dia menundukkan kepala dan menancapkan taringnya ke daging Lilith, mengeluarkan darah. Tubuh Lilith bergetar saat merasakan sakit yang menyengat. Namun, seperti yang dikatakan William sebelumnya, rasa sakit itu menghilang seperti mimpi yang cepat berlalu dan apa yang terjadi selanjutnya membuat kepalanya pusing. Erangan pelan keluar dari bibir Lilith saat William memeluk tubuhnya erat-erat. Dia bisa merasakan bahwa dia kehilangan kekuatannya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Bahkan, kenikmatan yang dialaminya membuatnya ingin tetap berada di momen itu selamanya. Sayangnya, William telah menetapkan batasannya sendiri saat meminum darah orang lain. Dia tidak akan minum lebih dari seteguk, dan berhenti setelah mencapai jatahnya. Yang tidak diketahui orang lain adalah, bukan hanya mereka yang darahnya dia minum yang merasakan sensasi euforia yang luar biasa. Half-elf itu juga merasakan hal yang sama saat dia meminum darah orang. Namun, dia sudah lama terbiasa mengendalikan dorongannya. Awalnya, William kecanduan dengan dorongan menghisap darah ini. Namun, berkat Charmaine dan para elf lain yang melayaninya, ia telah lama tahu cara menahan diri. Ia tidak lagi kecanduan minum darah, tetapi masih membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaan euforia itu sesekali. Mereka punya selera yang sama, pikir William sambil mencium luka di leher Lilith, menyembuhkannya sepenuhnya. Karena ia baru saja minum darah Raisel, rasa darahnya masih membekas dalam ingatan William. Mencicipi rasa yang sama dalam darah Lilith membuatnya menyadari bahwa wanita muda dengan rambut merah panjang dan mata kuning itu mungkin memiliki hubungan dengan Putri Amazon, yang tubuhnya ramping dan kuat ditopang oleh lengannya. Raisel kemudian bergerak mendekati Lilith dan berbisik di telinganya. Apakah terasa enak? Tanya Raisel. Ya, jawab Lilith tanpa sadar. Selama kita berada di Deadlands, Will perlu minum darah secara teratur. Akan ada banyak kesempatan untuk menikmati perasaan menyenangkan yang kau rasakan sebelumnya. Petik 2. Kata-kata Raisel seperti godaan setan. Lilith masih menikmati sisa-sisa darahnya yang diambil darinya, dan pikirannya masih kacau. Meski begitu, dia mengangguk sedikit pada saran Raisel, yang membuat Raisel mencium pipinya dan memeluknya erat-erat. Aku perhatikan kau suka mencium orang, kata Lilith lembut. Tidak semua orang, jawab Raisel sebelum memberi William ciuman cepat di pipi. Aku hanya mencium orang-orang yang aku cintai. William merasa canggung setelah dicium, dan mendengar kedua gadis itu membicarakannya, sementara dia masih memeluk Lilith. Melihat ketidaknyamanannya, Raisel terkekeh dan merentangkan tangannya untuk memeluk mereka berdua. Dia tidak pernah merasa sebahagia ini sejak dia terperangkap di dalam Deadlands selama lebih dari 2 bulan. Kehadiran William dan Lilith membuatnya merasa khawatir dan takut seperti bintang-bintang yang jauh dan tidak ada di langit negeri terkutuk ini. Kau terlalu bergantung, keluh Lilith setelah Raisel memeluknya dan William bersama-sama. Raisel tersenyum manis, hanya kepada orang-orang yang kucintai. Tanda pisah tanda hubung. 3 jam kemudian, kabut merah surut, dan mayat hidup berbaris kembali menuju menara hitam. Di belakang mereka, beberapa api terlihat berkobar di kejauhan, dan Raisel menatap mereka dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah tinggal di dalam Deadlands selama 2 bulan, dia telah memperoleh pemahaman umum tentang lokasi benteng-benteng yang berbeda yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang tiba-tiba menemukan diri mereka di dunia yang aneh ini.
Kurasa 3 dari 20 tempat perlindungan telah jatuh ke tangan pasukan mayat hidup, kata Raizel lembut. Jumlah undead kali ini lebih banyak dari biasanya. Mereka juga memiliki lebih banyak higher undead di barisan mereka. Meskipun semua shelter memiliki petarung yang kuat, aku khawatir mereka tidak dapat menghalangi laju undead. Saat Raizel menatap William dan Lilith, yang berdiri di atap di sampingnya, dia merasa diberkati karena waktu kemunculan mereka di Deadlands sangat tepat. Jika hanya dia yang mempertahankan Glory Shelter, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan pasukan undead sendirian, yang akan menyebabkan kematian rekan-rekannya, yang tidak berdaya melawan pasukan yang begitu kuat. Ayo kembali dan beristirahat, usul William. Malam ini panjang sekali, dan kita masih perlu mencari sumber daya saat pagi tiba. Lilith menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil melirik Raizel. Aku akan menanyakan pertanyaanku besok, kata Lilith. Ingatlah untuk menjawabku dengan jujur. Aku tahu, jawab Raizel sambil memegang tangan Lilith. Ayo mandi bersama. Aku merasa berkeringat sekarang. Si cantik muda itu kemudian melirik ke arah William dan mengedipkan mata padanya. Silakan bergabung dengan kami, oke? Goda Raizel. William memutar matanya ke arah wanita muda yang dengan mudahnya menggeliat di hati mereka. Half-elf itu memutuskan untuk beristirahat di kamar yang berbeda malam ini. Ada beberapa hal yang harus dipikirkannya, dan salah satunya adalah identitas Raizel. Meskipun dia memiliki tebakan tentang identitas Raizel, dia tidak tahu apakah dia harus mengonfirmasinya dengannya atau tidak. Sebagian dirinya takut mengetahui jawabannya, dan sebagian lainnya belum siap menerimanya. Karena memang begitu, dia akan menyimpan kecurigaannya untuk dirinya sendiri, dan membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, jika diberi kesempatan, ia ingin berbincang lama dan menyenangkan dengan gadis cantik berambut merah yang suka mencium pipinya dan Lilith, serta memeluk mereka tanpa izin. Gadis, perhatikan apa yang kau sentuh, Lilith menyingkirkan tangan-tangan nakal yang membelai dadanya. Kau bilang akan membersihkan punggungku, tapi tanganmu malah berkeliaran ke tempat lain. Aku hanya terpeleset, jawab Raizel sambil terkekeh. Ia kemudian bersenandung dan menggosok punggung Lilith dengan benar. Lilith menggelengkan kepalanya tak berdaya karena wanita muda itu terlalu tidak masuk akal. Namun, meskipun Raizel bersikap tidak masuk akal, ia terkejut karena ia tidak dapat menemukan kemarahan di dalam hatinya kepada gadis itu, yang warna matanya mirip dengan warna matanya sendiri. Oke, selesai, kata Raizel sambil menyalakan pancuran. Air jatuh ke tubuh mereka seperti hujan, membersihkan keringat dan kotoran yang terkumpul di tubuh mereka sepanjang hari. Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum Lilith mematikan air. Ia kemudian berbalik untuk melihat wanita muda cantik di depannya, yang sedang mengagumi tubuhnya dari belakang. Kenapa kau punya Gleipnir? Tanya Lilith. Apakah kau mencurinya dari Kekaisaran Amazon? Raizel tersenyum, bukankah kita akan membahas ini besok? Aku berubah pikiran. Begitu, Raizel berbalik dan mengambil 2 handuk mandi dan memberikan satu kepada Lilith. Kita keringkan tubuh kita dulu, usul Raizel. Aku akan menjawab pertanyaanmu di kamarku. Lilith menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan mulai mengeringkan tubuhnya. Raizel telah menyiapkan 1 set pakaian olahraga untuk dipakai Lilith, sementara pakaian Lilith dibiarkan kering. Sebelumnya, dia sudah menawarkan diri untuk mencucinya, dan Lilith tidak dapat menghentikannya. Akhirnya, Amazon itu mengalah dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Beberapa menit kemudian, 2 wanita cantik berjalan di lorong stadion mengenakan pakaian olahraga yang pas yang menonjolkan lekuk tubuh mereka. Tidak ada pria waras yang dapat menolak pesona mereka, tetapi kedua wanita ini bukanlah wanita biasa. Siapapun yang cukup bodoh untuk memanfaatkan mereka akan mendapati lengan dan kaki mereka patah. Skenario terburuknya adalah para pria itu akan kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh setelah kedua gadis itu selesai mencucinya. Ketika mereka memasuki kamar Raizel, mereka segera menyadari bahwa William tidak ada di sana. Lilith merasa bahwa ini adalah hal yang baik karena dia tidak ingin half-elf itu mendengar pembicaraan antara Raizel dan dirinya. Dia ingin mengetahui inti permasalahannya, dan dia sudah bersiap untuk jawaban yang akan diberikan oleh wanita cantik berambut merah itu. Duduklah, kata Raizel saat dia duduk di sofa. Dia kemudian menepuk sisi sofa di sebelahnya dan menatap Lilith dengan penuh harap. Sang Amazon mendesah dan duduk di sebelahnya, sesuai keinginannya. Kali ini, Raizel tidak berusaha memeluk atau menggendongnya. Dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Lilith dan memejamkan mata.
Tadi kau bertanya kenapa aku punya Gleipnir, dan jawabannya sangat sederhana, jawab Raizel dengan mata terpejam. Itu diwariskan ibuku kepadaku. Ibumu, ya, ibuku. Lilith menarik napas dalam-dalam sambil mengutarakan isi hatinya. Gleipnir adalah harta karun kekaisaran Amazon. Tentu saja, hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa menggunakannya. Apakah kau anggota keluarga kerajaan? Apakah ini pertanyaanmu yang kedua? Tanya Raizel balik, masih dengan mata terpejam. Tidak, ini hanya kelanjutan dari pertanyaan pertama, bantah Lilith. Meskipun dia tahu bahwa gadis itu sudah menjawab pertanyaannya, dia hanya punya dua kesempatan untuk bertanya. Dengan mengatakan itu, dia mencoba memaksakan masalah bahwa Gleipnir milik kekaisaran Amazon, dan sebagai putri Amazon, dia berhak mengetahui jawabannya. Raizel terkekeh, dan hanya mendengarkan alasan Lilith, sehingga dia akan menjawab pertanyaan tanpa diminta. Baiklah, aku akan membuat pengecualian ini sekali, Raizel mengalah. Saya memang anggota keluarga kerajaan. Siapa ibumu? Apakah itu pertanyaan keduamu? Ya, kata Lilith. Katakan yang sebenarnya. Raizel tidak langsung menjawab. Menit demi menit berlalu dalam keheningan, tetapi Lilith tidak keberatan. Karena dia telah membuat gadis itu berjanji untuk menjawabnya dengan jujur, dia akan memberinya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Ibuku adalah orang yang sangat serakah, kata Raizel sambil tersenyum. Anehnya, ayahku juga orang yang sangat serakah. Bahkan bisa dibilang mereka adalah pasangan yang cocok. Yang satu memiliki harta benda, yang lain memiliki harta yang tak ternilai. Harta yang tidak dapat dibeli dengan semua uang di dunia. Ketika mereka berdua bertemu, mereka memulai dengan langkah yang salah. Ibuku yang salah saat itu karena dia mencuri sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Untungnya, Papa adalah orang yang baik hati, dan memaafkannya dengan mudah. Lilith tidak mengatakan apapun dan hanya mendengarkan cerita Raizel. Dia merasa kata-kata Raizel sangat menenangkan, dan Putri Amazon itu suka mendengar suaranya. Lalu suatu hari, mereka berdua berpetualang, Raizel melanjutkan ceritanya. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi situasi yang berbahaya, dan keduanya nyaris berhasil lolos dengan selamat. Mungkin itu takdir, tetapi mereka berdua bertemu dengan Dewa Asmara yang sangat cantik, yang membantu mereka semakin dekat satu sama lain. Papa bukanlah orang yang keras kepala, jadi dia mengerti bahwa Mama sedang mengincarnya. Namun, masalahnya adalah Mama terlalu takut untuk mengambil inisiatif selama periode waktu ini. Mama merasa bahwa dia butuh waktu untuk mendapatkan sisi baik Papa, jadi dia memutuskan untuk mengikuti arus saja. Kurasa ini adalah kekurangan Mama, sebagai seorang Amazon, kami harus selalu berinisiatif dalam mencari pasangan hidup. Bersikap pasif bukanlah gaya kami. Suara Raizel berubah menjadi nada cemberut, yang membuat Lilith tanpa sadar mencubit pipinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Lilith. Jelas, dia ingin tahu lebih banyak tentang Papa dan Mama Raizel. Karena Mama tidak bertindak, dan Papa sedang menghadapi keadaannya sendiri saat itu, jarak di antara mereka tetap ada, jelas Raizel. Untungnya, seorang cupid yang cantik dan menyenangkan telah melihat masalahnya, jadi dia memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri. Dan apa yang dilakukan cupid itu? Dia memberi Mama beberapa nasihat. Dan nasihat itu, tanya Lilith sambil mengangkat alisnya. Raizel membuka matanya dan menyeringai. Aku sudah menjawab dua pertanyaanmu, jadi aku tidak akan memberitahu. Raizel terkikik sambil berlari menjauh. Lilith menyeringai sambil mengejar gadis itu. Tak lama kemudian, suara dua gadis yang terkikik bergema di dinding kamar Raizel, tanpa mengetahui bahwa seorang half-elf tertentu dapat mendengar mereka berdua dari kamar di sebelah kamar mereka, tempat dia memilih untuk beristirahat malam itu. Ketika William membuka matanya, langit di luar masih gelap. Sudah beberapa jam sejak kejadian hantu itu, dan dia hanya tidur sebentar sepanjang malam. Ini untuk memastikan bahwa jika mereka diserang lagi, dia akan mampu merespons dengan tepat. Untungnya, setelah mayat hidup itu kembali ke Menara Hitam, tidak ada serangan lebih lanjut yang terjadi. Half-elf itu menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri dari tempat tidur daruratnya. Setelah melakukan beberapa peregangan sederhana, William meninggalkan kamar untuk menghirup udara segar di luar. Tepat saat dia melewati kamar Raizel, half-elf itu teringat kata-kata yang diucapkan wanita muda itu kemarin. Meskipun dia tidak bermaksud menguping, apa yang telah terjadi sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu.
William berhenti sejenak saat dia menggunakan kemampuan pendengarannya yang meningkat untuk memeriksa apakah kedua gadis itu sudah bangun. Sayangnya, satu-satunya hal yang dia dengar adalah napas damai dari dua orang yang sedang tidur nyenyak. Aku akan kembali untuk berbicara dengan Raisel nanti, pikir William sambil terus berjalan di lorong. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam kamar Raisel, wanita muda cantik itu memeluk lengan Lilith saat dia tidur tanpa beban apapun di dunia. Sisi dirinya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Sebagai seseorang yang lahir dalam keluarga kerajaan Amazon, ada banyak tanggung jawab yang dipikulnya. Dunia luar hanya akan melihatnya sebagai putri prajurit yang percaya diri dan mendominasi yang tidak menghindar dari segala jenis tantangan. Inilah yang membuatnya menjelajahi salah satu tanah terlarang di domain mereka, dan berakhir di tanah mati setelah jatuh di sungai Samsara. Jika bukan karena kecerdasannya yang cepat menggunakan Gleipnir untuk membungkus tubuhnya seperti mumi sebelum jatuh ke sungai, dia mungkin telah menjalani serangkaian kehidupan, sesuai dengan hukum samsara. Sebenarnya, jatuh ke sungai bukanlah hal yang buruk. Mereka yang jatuh ke sungai, dan berhasil bertahan hidup selama 13 kehidupan mereka akan menerima pencerahan, dan menerobos batasan kefanaan, yang akan mengubah mereka menjadi demigod. Sayangnya, tidak banyak yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Sebagian besar dari mereka tetap terperangkap di dalam sungai, terbawa arus hingga jiwa mereka menjadi murni, dan siap untuk sekali lagi memasuki siklus reinkarnasi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk orang-orang lain yang berakhir di Deadlands. Dengan satu atau lain cara, mereka secara tidak sengaja menyeberang ke suatu tempat di antara batas-batas kehidupan dan kematian. Karena keinginan kuat mereka untuk hidup, dan penolakan untuk menyeberang ke kehidupan berikutnya, mereka berakhir di Deadlands. Tempat di mana baik yang hidup maupun yang mati tidak dapat menemukan kedamaian. Ketika Lilith membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah segumpal rambut merah panjang. Yang terjadi selanjutnya adalah suara napas Raisel yang teratur, yang membuat Lilith mengingat hal-hal yang telah mereka bicarakan. Beberapa jam yang lalu, Lilith bertanya kepada Raisel siapa ibunya, tetapi wanita muda itu tidak menyebutkan namanya. Sebaliknya, Raisel berbicara tentang mamanya, papanya, dan seluruh keluarganya. Dia memberitahu Lilith bagaimana dia tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Menurut Raisel, dia memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan. Alasannya adalah karena ayahnya memiliki banyak istri. Wanita muda itu mengatakan bahwa setiap istri ayahnya memperlakukan semua anak dalam keluarga mereka seperti anak mereka sendiri. Ketika Lilith bertanya kepada Raisel apakah istri-istri papanya juga seorang Amazon, Raisel menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu bersikeras bahwa satu-satunya Amazon dalam keluarga mereka adalah dia, adik perempuannya, dan ibu mereka. Lilith kemudian mengajukan pertanyaan spesifik kepada Raisel seperti apa rupa istri-istri papanya. Menanggapi pertanyaan itu, gadis muda itu hanya tersenyum misterius kepada Lilith dan menolak berkomentar lebih jauh. Mereka berdua berbincang tentang banyak hal, hingga akhirnya mereka tertidur bersama. Putri Amazon itu menatap gadis muda di sampingnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Rambut merah panjang Raisel, yang mengingatkannya pada William, menutupi sisi wajah cantiknya. Lilith menyibakkannya pelan, dan menyelipkannya di belakang telinga gadis itu, agar dia bisa melihatnya lebih jelas. Mata gadis muda itu terpejam sekarang, tetapi dia telah menatap mata kuning indah itu, yang warnanya sama dengan matanya sendiri, tadi malam. Meskipun Lilith tidak yakin 100% dengan firasatnya, dia juga tidak menolak gagasan itu. Saat dia membelai lembut sisi wajah Raisel, sebagian besar hatinya berharap itu benar. Apakah takdir ini mempermainkanku? Pikir Lilith sambil menatap gadis muda itu dengan tatapan lembut. Dia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, saat ini, hatinya terasa hangat dan siap menerima kemungkinan ini. Semenit kemudian, kelopak mata Raisel berkedip. Lilith memperhatikan saat wanita muda itu membuka matanya dan menatapnya dengan mengantuk. Ini berlangsung selama beberapa detik sebelum Raisel membenamkan kepalanya ke dada Putri Amazon. Jelas, Raisel masih ingin tidur, dan Lilith merasa tidak berdaya karenanya. Kau gadis yang sangat besar, tapi kau masih bertingkah seperti bayi, renung Lilith sambil melingkarkan lengannya di sekitar wanita muda itu dan memeluknya. Kurasa aku bisa membiarkanmu tidur selama 15 menit lagi.
Lilith juga memejamkan matanya saat dia mendengarkan napas Raizel. Tanpa sadar, dia juga tertidur dan akan bangun bersama Raizel 1 jam kemudian. Tanda pisah tanda hubung. Mereka masih tidur. William menggaruk kepalanya. Ia sedang bimbang antara harus sarapan tanpa mereka atau menunggu kedua gadis itu bangun. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ia belum mandi kemarin karena keadaan yang harus mereka hadapi. Saat air jatuh di kepalanya seperti hujan, ia memejamkan mata dan mencoba merasakan apapun dari dalam tubuh dan lautan kesadarannya. William menghabiskan beberapa menit mencoba mengaktifkan semua kemampuannya, tetapi hanya Flame of Purification yang muncul dalam penglihatannya. Kurasa Flames of Purification dan kelas prestigeku, Vampiric Necromancer, adalah satu-satunya hal yang bisa kugunakan di tempat ini, renung William. Tepat saat ia hendak mematikan air, pintu kamar mandi terbuka dan 2 wanita cantik muncul dalam penglihatannya. Ketiga orang itu saling menatap selama setengah menit. Tiba-tiba, Lilith menundukkan kepalanya dan menatap Little Will, yang telah merasakan bahwa musuh telah muncul untuk melawannya. Pantat yang bagus, kata Lilith sebelum menutup bibirnya dan terkikik. Di sisi lain, Raizel menutup matanya dengan tangannya. Namun, celah kecil di antara jari-jarinya, dan tawa yang keluar dari bibirnya membuat William berbalik dan meraih handuk mandinya dengan tergesa-gesa. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sehingga dia tidak menyadari kedatangan kedua gadis itu. Kau tidak perlu pergi, tahu? Tanya Lilith sambil berjalan ke arah William. Bagaimana kalau aku membantumu menggosok punggungmu? William mundur, dan melilitkan handuk mandi di pinggangnya. Dia, kemudian bergegas meninggalkan kamar mandi tanpa berbalik atau mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, dia tidak keberatan terlihat oleh Lilith, tetapi karena Raizel juga bersamanya, dia memutuskan untuk mundur secara strategis. Meskipun dia masih belum memastikan kecurigaannya, dia tidak akan membiarkan si cantik berambut merah melihatnya mengenakan kostum ulang tahunnya.